Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Urip Manfaat. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Dan kalian yang lagi sakit, saya doakan supaya cepat diberi kesembuhan dan menjadi pintu kalian diampuni dosa-dosanya. Amin. Ya. Dan tak terasa ini udah di penghujung bulan Ramadan. Sebentar lagi atau paling besok hari Ahad itu udah mulai masuk tanggal 1 Syawal. Artinya apa? Kita berada di hari Idul Fitri. Ya, alhamdulillah kita ditangguhkan, kita sampai kita menyelesaikan bulan suci Ramadan, dan saya doakan supaya ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh kita yang nantinya kita bisa mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan konten kali ini saya ingin menyiapkan sebuah makanan. Jadi konten hari ini kita mau masak persiapan hari Lebaran, karena dalam Islam itu diajarkan sunah-sunah sebelum kita melakukan sholat id. Ya, itu salah satunya membatalkan atau kita berbuka sebelum berangkat sholat id ke lapangan gitu. Gitu ya Mas? Saya nanya dulu. Gitu ya Mas? Gitu kurang lebih teman-teman. Takut salah saya juga. Karena puasanya udah bukan puasa lagi. Nah, berarti kita sebelum berangkat ke lapangan untuk melakukan sholat id, ya sunahnya seperti itu. Kita dianjurkan untuk makan dulu. Makanya kita bikin lauknya. Kalau nasinya mah kita nggak bikin ketupat ya, karena kita di perantauan. Beli sebenarnya ada beli, tapi ribet lah, terlalu lama. Kita masak nasi aja ntar di Magicom, karena kita anak perantauan yang tidak bisa pulang karena mentaati peraturan pemerintah gitu. Sebenarnya kita pengen pulang ya, kita rindu dengan keluarga yang di kampung sono, kita rindu. Tapi ya bagaimana lah ya, kita mencoba mentaati pemerintah aja gitu. Dan kita di sini ya saya mengucapkan lah minal aizin wal faizin lah sebelumnya lah, karena ini taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin gitu teman-teman, buat semuanya aja. Dan selanjutnya ntar saya kenalkan ya bahan-bahan makanan, bukan bahan makanan ya, bahan bumbu yang mau dibikin masakan buat lauk sebelum lebaran lah, sebelum sholat id gitu. Apa aja bahan-bahannya dan bahan utamanya apa aja ya, ntar kita tunjukin. Kita mau bikin lapis daging sapi gitu ya Mas. Nah, lapis daging sapi ini resep didapat dari turun temurun dari ibunda Mas Aris, teman saya gitu. Saya kasih lihat bumbunya udah dihalusin sama teman saya, dan daging sapinya ya. Nih daging sapinya udah dipotong-potong kecil juga kayak gini, motongnya kecil, tipis, iris tipis. Dan ini bumbunya, ntar bumbunya apa aja ntar saya tulis di deskripsi ya, pakai kecap ini juga soalnya dulu. ini lengkuas. Jadi sebelum dimasak direndam dulu teman-teman, direndam dulu. Taruh sini lah kameranya. Direndam semua Mas. Nih teman-teman, direndam dulu. Agak unik ini cara masaknya. Nah, nanti juga waktu di panci taruhnya ditata-tata juga, Disusun juga. Nggak direbus itu enggak. Saya baru tahu juga ini teman-teman, masaknya kayak gini nih. Ada yang lupa nih, Apaan? telur. Wah, belum dikasih telur teman-teman. Ntar kasih telur katanya. Saya nggak apa-apa, kita masukin aja, ntar juga diaduk. Dikukus berarti Mas? Iya,
masak. Saya juga nggak ngerti nih masakan asal mana ini. Saya biasanya rendang, ini direndang, daging sapi direndang, tapi ini enggak. Tapi bumbunya sih ada pakai ini juga nih, apa sih namanya nih? Apa sih nih namanya tadi? Empon-empon ya? Empon-empon juga nih. Bumbu dapur lah. Ya, bumbu dapur doang tuh. Apa aja bumbunya mas? Takon. Oke, teman-teman, ini jadi nih sahabat saya dapat resep dari seorang ibunda beliau, maksudnya bukan ibu saya. Apa aja bumbunya, Mas? Ini kalau daging segitu, pertama bawang merah itu 7. Ada 7, Oh salah sih, 11 tadi. 11, 11. Bawang putih 9. bawang putih 9. Biji siung ya. Ya, Terus biji pala setengah senti. biji pala, bukan pala. Beca bubuk. Apa? Beca bubuk 1 saset. Merica bubuk. Biasanya kita pakai merek Ladaku. Tuh, merica bubuk. Terus Terus telur tadi. ya, telur 1 biji itu diaduk. Heeh, Nanti setelah di blender. campurinya. Terus kemiri setengah on, Kemiri setengah on. bikin gurih. Terus Terus jahe 3 cm. jahe. Laos sekitar 2 cm 3 cm. Laos. Tapi laos nggak diikutin di blender, Laos nggak di blender, digeprek aja nanti waktu dimasak atau baru dicampurin. panci. Oh, ini ya. Nih teman-teman, jadi buat laos tuh nggak diikutkan di blender atau dihaluskan, karena ini ntar dimasukinya pada saat memasak di panci ya, gitu ya. Nah gitu teman-teman, saya juga penasaran soalnya belum pernah nih apa laosnya. Kunir yang belum ya? Kunir, nih kunir juga nih tadi. Kunir udah. Belum kunir. Kunir nggak dimasukin situ? Emang tadi dikasih kunir? Nggak tahu. Belum ngambil di kebun bukan? Iya. Emang wis Apanya? boleh kunir Kebun. Ini itu kudu kunir. jahe kah? Bukan. Apa satunya? Lengkuas, Satunya nih. kencur. Kencur. Makai kencur juga? Heeh. Nggak tahu. Waduh. Gak apalah, gak pakai kencur. Mudah-mudahan rasanya Wah, harusnya kencur teman-teman, pakai kencur. Tapi dikit sih. ini lupa karena kita dadakan ya. Kita dadakan masaknya nih. Mau ke pasar juga Karena pasar nah, penuh. pasar penuh katanya teman-teman. Jadi kita nggak ke pasar. ini intinya berarti masak sebenarnya niatnya enak. Sebenarnya niatnya enak teman-teman. Tapi berhubung karena kita jarang masak, sebenarnya sering masak tapi masak ini kan jarang. Saya juga baru lihat gitu teman-teman. Jadi ya dimaklumin aja, ntar jadi resepnya saya tulis lengkapnya di deskripsi lah ya. Kemudian cara-caranya ini baru kita tayangin gitu. Jadi jangan kemana-mana teman ya. Saya juga belum tahu soalnya, ikutin terus video saya. Terima kasih. Ini teman-teman hasilnya setelah tadi bumbu yang yang udah dihaluskan dan daging sapinya dimasukkan, dicampur, diulek juga. Kita tunggu sampai berapa menit, Mas? Ya, 10-15 menit. Kita tunggu didiemin 10 sampai 15 menit. Dan selanjutnya seperti apa ikuti terus, oke? Jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup 15 menit kita tunggu ya. Sementara itu teman saya nyiapin minyaknya nih, tuh. Minyaknya diolesin. Olesin doang. Oh, minyaknya diolesin. Berarti bukan kayak digoreng tadi, enggak. Diolesin doang, teman-teman. Tuh. Diolesin sampai merata. Biar enggak lengket. Oh, berarti tujuannya
ditaruhin minyak supaya nggak lengket, nggak nempel di wajan gitu ya. Dengo iku ora ada anu. Minyaknya tetep nang kono wae. Nyalain kompornya teman-teman. Ntar habis gasnya, enggak. Pakai api kecil. Pakai api kecil aja teman-teman katanya. Jangan kegedean kan gosong, soalnya kayak sistem digoreng gitu. Jadi ini sistemnya dikukus tapi pakai minyak kayak gitu kali. Kurang lebih kayak gitulah. Saya juga nggak tahu. Cetokan ya Pak ya. Cetokan apa? Apa-apa. Anak perantauan mah bebas. Bukan restoran ini. Kalau nggak pakai sendok. Pakai sendok biar bagus. Nggak lama berarti nih, tapi nggak apa-apa lah, pakai tangan aja lah, biar merata. Orang yang makan juga kita juga. Ntar buat kalian teman-teman yang di rumah ya, kalau pengen higienis ya pakai apa namanya tuh ya, jepitan ya, jepitan lah nggak apa-apa lah. Ini karena kita chef gadungan. Tapi kalau untuk resepnya bukan resep gadungan, ini turun temurun, chef apa namanya, resepnya turun temurun teman-teman. Turun temurun dari nenek moyang lah. Nggak tahu udah berapa keturunannya, nggak tahu. Wah, ini didapat dari seorang bunda yang sebenarnya menantikan anaknya pulang, berhubung ini kondisinya ya kan PSBB, perantau juga diinstruksikan jangan mudik dulu, jadi kita nggak mudik. Jadi kita mikir nih, bikin apaan ya. Biasanya kita kan kalau lebaran kan cuma ngandelin orang tua masak apa ya kita makan. Kalau sekarang nggak bisa teman-teman, kita mencoba mandiri ya. Itu apa, nah kita mencoba untuk taat pemerintah, tidak apa pulang kampung dulu gitu. Mengedepankan perasaan. Nah, kita mengedepankan perasaan nih, kata teman saya nih. Jadi gitulah. Sabar. Sebenarnya ini juga kalau pengen pulang ya kumpul keluarga gitu. Ayo teman-teman, ini udah dapat setengah ya. Masih ada lagi tuh. Kita tunggu Penampakannya. kita tunggu penampakannya. Jadi ditumbuk-tumbuk itu ya. Oh, ditumbuk-tumbuk teman-teman. Jadi udah makanya disebutnya sapi lapis tadi apa? Apa? Lapis daging sapi. Nah, ini dilapis-lapis kayak gitu tuh, ditumpuk-tumpuk kayak rumah susun. Mulai bau harum ya. Iya, udah kecium bau harumnya ini. Api sambil menyala ini teman. Oh, apinya menyala. Ting, tapi kecil ya. Nah, kecil buat menjaga doang, menjaga kestabilan, asik. Sambil ngapain? Karena iya sambil nyusun. Ntar kalau udah gede keburu gosong. Oke teman-teman, ini udah dimasukin semua ya, ditumbuk-tumbuk. Lah sekarang tinggal bumbunya kita masukkan. Jadi ini bumbu yang tadinya buat ngerendam kita masukkan juga. Nah gitu. Terus selanjutnya kita tutup apa enggak mas? Pakai daun. Kita tutup pakai daun Pisang gepok. Nah kita tutup pakai daun pisang gepok dan gaji, kalau di Jawa. Kalau di Jawa pisang gaji. Ini pisang gepok kalau di sini mah. Diratain. Tetap dengan api kecil. Nah apinya tetap kecil teman-teman ya. Nah ini disiapin daun pisangnya buat nutupin ntar. Dan buat teman-teman jangan lupa ya, daun pisangnya dibersihin karena masih kadang-kadang kan banyak debunya, dibersihin.
Ya. Nah, selanjutnya kita tutup teman-teman pakai daun pisang. Nah, terus kita tutup lagi pakai tutup panci enggak? Iya. Kita tutup pakai tutup panci. Aja. Apa itu? Lapis sapi. Daging sapi. Nah, jadi gitu teman-teman. Teman-teman, setelah kita menunggu waktu yang agak lama, berapa menit? Dalam 10 menitan ya, Mas. Kita mau buka daunnya yang tadi ditutupin. Nih, Kelihatan Bang? tuh. Dari sini kali ya. Tuh, ditutup, tutupnya dibuka. Kayak gitu tuh hasilnya tuh, mendidih lagi mendidih. Kayak teman-teman, tuh hasilnya lagi masih mendidih, belum matang bener. Nah, kalau udah yang bawah udah mulai empuk, dibalik. Kalau yang bawah mulai empuk, kata teman saya tuh dibalik, baru dibalik. Nah, kayak gitu tuh. Saya berusaha tetap berlapis ya, supaya nggak melungker. Apa bahasa Indonesia apa? Jadi kata teman saya nih, pada saat membalik itu dikondisikan tetap berlapis supaya enggak gerubul-gerubul apa ya? Apa sih ya bahasa Indonesianya apa ya? Bergulung-gulung. Menggulung. Ya, supaya enggak menggulung lah. Oke teman-teman, ini setelah lama kita tunggu sampai asat ya, hasilnya udah asat, tapi dagingnya masih belum empuk, jadi kita mau tambahin air lagi. Ya, kita tambahin air supaya ntar dagingnya bisa empuk. Ya. Jangan lupa lengkuasnya dimasukin ya, laos Oh iya, laosnya di awal tadi ya, yang digeprek. yang udah digeprek dimasukin juga. Tuh lengkuasnya tuh. Laos apa lengkuas sih? Kalau orang sini bilangnya sama, lengkuas sama laos itu sama. Cuma kalau di Jauh beda. Tapi aku juga nggak ngerti. Ya, kita tunggu lagi sampai asat lagi sampai bener-bener dagingnya itu lunak. Kayaknya udah lama kita nunggu, kayaknya udah matang. Kita buka, coba hasilnya seperti apa. Bismillah. Kayak gini nih teman-teman. Udah mulai kering. Bisa asat kan? Nah, udah ini nih teman-teman. Empuk nih kayaknya nih. Lumayan buat buka puasa ini ntar nih. Buka puasa terakhir insya Allah. Oke, ini teman-teman hasilnya. Oke teman-teman, alhamdulillah setelah tadi kita berpuasa dan insya Allah ya, semoga puasa kita diterima, dan karena puasa hari ini puasa terakhir di tahun 1441 Hijriah ya. Dan semoga kita berdoa kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan puasa tahun depannya. Dan semoga kita juga diberi keberkahan umur juga. Ya, dan kali ini saya ingin berbuka puasa dengan masakan yang tadi kita masak, yaitu lapis daging sapi. Seperti apa rasanya, kayak gini bentuknya lah ya, kayak tadi. Dan selanjutnya kita mau berbuka puasa. Buat kalian mungkin ini bisa jadi referensi buat ibu-ibu dapur, bisa dijadikan contoh buat lauk keseharian juga bisa kalau yang doyan daging sapi. Dan itu aja ya. Rasain dulu. Oh ya, rasain dulu. Nih saya cicipin. Minuman sentek. Saya cobain teman-teman ya. Ini saya baru pertama kali ini. Ini hasil dari karya Mas Aris yang dapat resep dari ibundanya. Bismillah.
Enak teman-teman, masya Allah. Enak, tabarakallah. Semoga kedepannya bisa masak lagi teman-teman. Dan ini udah disiapin nasi juga, mau buat tahu buka bersama teman-teman. Dan mungkin baru ini kita buka bersama nih. Baru Sebelumnya pertama? kagak. Belum pernah ya? Ini buka puasa terakhir di tahun 1440 Hijriah dan buka puasa bersama yang pertama juga. Dan yang pertama dan terakhir. Kemarin dagang. Kemarin soalnya kan kita dagang, jadi nggak pernah bareng sama Mas Sofi juga. Jadi saya sama Mas Aris dagang, Mas Sofi di sini gitu. Jadi ini alhamdulillah kita libur dagang, kita bisa berbuka bersama. Itu teman-teman. Dan mungkin itu aja, kita mau menyantap hidangan yang tadi kita masak. Dan buat kalian juga selamat berbuka puasa dan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Oh iya, salah. Terus udahlah, selanjutnya kita takbir. Oke. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat video ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.